Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabili wa ta'atih. Senantiasa kita awali majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita mengagungkannya, menyanjungnya dengan kalimat thayyibah, yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala pujian yang sempurna, yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabbnya alam semesta. Disertai dengan keyakinan dalam hati kita bahwasanya seluruh kenikmatan yang ada itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita buktikan rasa syukur kita atas kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita buktikan dengan menggunakannya untuk beramal soleh. Kita buktikan rasa syukur kita menggunakan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk ketaatan kepadanya dengan cara senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa itu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, baik ketika dalam keramaian kita berusaha bertakwa kepada Allah, maupun dalam kesendirian, dalam waktu yang sepi tidak ada orang pun, maka hendaknya kita juga berusaha tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimanapun keadaan kita juga hendaknya kita terus senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam artian ketika keadaan kita sedang mendapatkan kenikmatan, maka kita bertakwa kepada Allah dengan cara bersyukur. Adapun ketika keadaan kita sedang tertimpa musibah atau bencana atau ujian, maka kita tetap bertakwa kepada Allah dengan cara bersabar. Dan itulah ajaibnya keadaan seorang mukmin yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang mana seorang muslim itu apabila tertimpa nikmat maka dia bersyukur dan itu adalah kebaikan bagi dia. Sebaliknya apabila dia tertimpa musibah maka dia bersabar dan itu adalah kebaikan baginya. Kemudian juga di dalam majelis kita senantiasa berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, nabi kita, panutan kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Yang tentunya kita semua berusaha dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk pengikut Nabi kita Muhammad SAW yang baik hingga akhir hayat kita, hingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau di surganya. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Masih melanjutkan kajian tafsir dari Al-Qur'an. Di pertemuan 2 pekan yang lalu kita masih pada surah At-Tin. Masih pada surah At-Tin. Sebelum kita lanjutkan, kita sambil murajaah atau mengulang. Itu hakikat daripada belajar. Jadi kata para ulama, hakikat daripada belajar itu ya murajaah, mengulang-ulang
pelajaran. Nah, kalaupun awal kita mendapatkan ilmu, itu namanya mendapatkan ilmu, mendapatkan materi. Adapun belajar itu hakikatnya adalah murojaah, mengulang-ulang pelajaran. Secara ringkas kita ulang sedikit apa yang sudah kita baca. Surah At-Tin itulah surah Makkiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama Allah berfirman, Wat-tini waz-zaituni. Dan demi tin dan juga zaitun. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan dua pohon atau dua buah, At-tin dan zaitun? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada buah tin dan juga zaitun, yang mana dua pohon atau buah ini semuanya bermanfaat. Banyaknya manfaat darinya. Tidak ada yang tersisa kalau kita memanfaatkan itu dari akar pohonnya sampai buahnya sampai daunnya, itu semua bisa dimanfaatkan. Kalau di negara kita istilahnya apa? Semacam kalau pohon itu pohon kelapa ya, dijadikan simbol pramuka ya, semuanya bisa dimanfaatkan. Kemudian di sisi yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pohon tin dan juga zaitun, mengingatkan kita bahwasanya pohon tin dan zaitun itu banyak tumbuh dan tersebar di negeri mana? Negeri Syam. Ya. Negeri Syam, yaitu diantaranya Palestina, kemudian dan sekitarnya. Gitu. Yang mana di negeri Syam itu adalah tempat kenabian Nabi Isa ya, alaihissalam. Baru kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan Waturi Sinin, yaitu bukit Sinai. Tur Sina. Jadi bahasa serapan Tur Sina itu dari dua kata. Tur itu artinya bukit, Sinina itu nama lain dari Sinai. Jadi bukit Sinai. Ya, mengingatkan apa ini? Mengingatkan kenabiannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Di mana itu? Makkah al-Mukarramah. Yang itu merupakan tempat kenabiannya Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tiga ayat ini mengingatkan kita sekaligus mengingatkan semua ahli kitab agar mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasulnya agar kita mengikuti syariatnya. Kemudian setelahnya itu isi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan yang diawali dengan sumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya penciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Namun di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia manusia itu kepada tempat yang paling rendah. Serendah-rendahnya makhluk yang paling rendah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia itu dalam penciptaan yang paling sempurna, kemudian Allah kembalikan manusia itu ke tempat yang paling rendah, yang paling hina. Kemarin sudah disebutkan penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebagian manusia yang mereka itu ingkar, yang mereka itu kufur, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak dalam rangka agar manusia itu menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Agar manusia itu menggunakan kehidupannya di dunia
disertai fasilitas kenikmatan yang ada di dunia itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga telah kita ketahui hakikat diciptakannya manusia di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Dzariyat bisa kita dengar Allah taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita di dunia ini hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak biarkan begitu saja, udah Allah ciptakan manusia kemudian biarkan sakarepe dhewe diumbar gitu, tidak. Tapi ada tujuannya. Agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga merupakan bukti daripada rasa syukur kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi logikanya kalau kita benar-benar ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, kan kita sudah tahu bahwasanya Allah yang telah memberikan kehidupan pada kita, Allah yang memberikan rizki pada kita, kesehatan, waktu luang, dan lain-lain dari kenikmatan yang ada. Artinya Allah yang memberi fasilitas kehidupan untuk kita, sehingga semestinya yang harus kita lakukan adalah menggunakan fasilitas itu untuk berbakti kepada Allah, kan itu, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya misalkan kita sesama manusia saja, misalkan kita kerja dalam suatu perusahaan. Nah, kita kerja dalam suatu perusahaan yang mana di perusahaan itu sudah memberi kita fasilitas bermacam-macam. Fasilitas kendaraan, fasilitas komputer, fasilitas yang lainnya juga apa? Gaji yang mencukupi. Nah, namun ternyata kita justru malah kerjanya itu bukan untuk perusahaan itu. Malah kita kerjanya itu untuk perusahaan yang lain, yang bahkan perusahaan yang lain itu adalah saingan daripada perusahaan yang memberikan fasilitas pada kita. Itu namanya kan orang durhaka gitu, orang kurang ajarin gitu. Nah, terlebih lagi kalau ketika kita kepada nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk beribadah kepada selain Allah. Harusnya kita menggunakan kenikmatan yang ada itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun juga disebutkan kemarin, jangan sampai kita malah lalai dengan apa? Tujuan hidup kita di dunia itu untuk beribadah kepada Allah, lebih memilih untuk hal-hal yang sia-sia. Lebih memilih untuk apa? Hal-hal yang melalaikan dari berbagai macam permainan-permainan dunia yang ada. Nah, karena hal itu adalah hal yang rendah, hal yang remeh, sehingga ketika manusia itu lebih memilih perkara yang rendahan, perkara yang remeh, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia, summa radadnahu asfala safilin, maka Allah kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Namun kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang mereka itu beriman dan beramal soleh, maka bagi dia pahala yang tidak terputus. Jadi kalau orang-orang itu memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuktikan imannya tersebut dengan amal soleh, ya artinya tadi menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh atas dasar keimanannya. Jadi dua perkara ini tuh harus terpenuhi dua-duanya, iman dan amal. Seseorang beriman saja, yang mana arti iman ternyata apa? Percaya. Seorang percaya, ya saya percaya nikmat ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada amalnya, ya nggak ada gunanya kan itu. Sekedar percaya aja tapi tanpa bukti ya sia-sia. Istilahnya tuh omong kosong kalau kayak gitu, nggak ada gunanya.
Jadi harus dua-duanya, iman sekaligus dibuktikan dengan amalan. Atau sebaliknya, seseorang beramal tapi tidak didasari dengan iman. Nah, biasanya orang-orang seperti ini apa? Tujuannya juga duniawi. Seseorang sedekah tapi tujuannya bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bukan karena ini tuh kewajiban saya karena harta yang saya miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus saya sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan karena itu, bukan karena Allah. Tapi sedekah karena apa? Wah, ini biar saya mendapatkan pujian dari orang. Apalagi kalau sudah masa-masa apa? Pemilihan umum, ya. Itu orang akan kelihatan sekali diuji keimanannya. Apakah dia beramal soleh itu karena Allah atau karena kepentingan duniawi? Agar dia mendapatkan kedudukan di sisi manusia, agar mendapatkan pujian dari manusia, maka itu juga percuma, akan sia-sia. Jadi amal solehnya dia, amal yang kelihatan itu adalah amal baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak didasari keimanan. Tidak didasari dengan keimanan. Sebagaimana kalau kita melihat ada orang-orang di sekitar kita dari kalangan orang-orang yang non-muslim, yang dia kufur terhadap Allah, tapi kelihatannya orangnya baik, ya, suka membantu tetangganya, suka memberi. Namun hakikatnya dia itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, maka akan sia-sia. Jadi eman-eman gitu Pak. Eman-eman itu, sayang sekali orang yang memiliki kebaikan seperti itu tapi tidak didasari dengan keimanan. Maka kewajiban kita adalah ya berusaha bagaimana caranya kita bisa mendakwahi mereka agar amalan mereka itu bisa diterima oleh Allah. Maka sebisa mungkin misalkan kita mau mengajak mereka untuk masuk Islam, ya, kalau yang sudah Islam kita nasihatkan agar senantiasa menjaga keikhlasan agar amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman falahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga bagi dia pahala yang tidak terputus. Nah, kita lanjutkan kemudian sampai sini bacanya. Kata Syekh rahimahullah taala falahum bidzalikal manazilul 'aliyah. Maka bagi mereka dengan kedudukan yang tinggi itu, yaitu iman, amal soleh, dan juga akhlak yang mulia di kalimat sebelumnya yang kemarin sudah kita baca. Nah, dengan kedudukan yang tinggi itu, maka bagi dia ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Ajrun ghairu mamnun ai ghairu maqtu'in. Jadi ghairu mamnun itu artinya adalah ghairu maqtu', tidak terputus. Pahalanya terus mengalir. Nah, ini balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terlebih lagi amalannya itu berkaitan dengan amalan-amalan yang memiliki pahala jariyah. Jariyah itu artinya senantiasa mengalir. Ya, meskipun seseorang itu sudah meninggal, maka pahalanya terus mengalir. Nah, di antaranya yang sering kita dengar itu dari 3 jalan. Jalan yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah itu misalkan wakaf masjid, bangun masjid. Nah, maka ketika selama masjid itu digunakan untuk ibadah, maka orang yang sedekah itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kemudian apa? Anak yang soleh, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, itu juga akan terus mengalir meskipun seseorang itu sudah meninggalkan dunia, sudah di alam barzakh. Ketika anak soleh itu senantiasa beramal soleh, itu pahalanya otomatis mengalir ke orang tuanya. Jadi sebisa mungkin kita yang memiliki anak itu berusaha didik kita menjadi anak yang soleh, didik menjadi anak yang rajin beribadah kepada Allah. Nah, dan berbakti kepada orang tua ketika masih hidup, sehingga nanti ketika kita sudah meninggal, anak-anak yang soleh itu pahalanya dari amal solehnya juga senantiasa mengalir. Dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau kita mengajarkan, berdakwah, mengajak orang, yang mudah-mudah, yang ringan-ringan aja. Misalkan ada tetangga kita yang belum terbiasa sholat jamaah di masjid, kita ajak dia sholat jamaah di masjid. Nah, itu pahalanya itu akan mengalir kepada kita ketika dia nanti ke depannya itu terus sholat ke masjid itu. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Ya, jadi kadang
Dulu itu saya pernah mendapati ada orang yang salah paham. Ya. Orang nggak mau naruh mushaf, nggak mau sedekah. Mushaf Al-Quran ditaruh di masjid, kenapa? Wah, nanti kalau saya taruh mushaf Al-Quran di masjid, kalau yang baca ini dapat pahala, pahala saya dikurangi sama dia, dibagi dua. Tidak demikian. Tidak demikian, pahalanya sama sekali tidak dikurangi. Nah, justru malah dia mendapatkan pahala dari orang yang juga membaca mushaf yang dia taruh di masjid ketika dibaca itu, tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi itu logika yang keliru. Ya. Jadi pemahaman yang benar itu dia dapat pahala, orang yang baca Al-Quran itu dapat pahala, sekaligus dia juga dapat pahala atas sedekahnya tersebut. Terus mengalir. Itu adalah pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ghairu maqtu, ya, tidak terputus atau ghairu mamnun. Bahkan pahala itu isinya adalah ladzatun mutawafirah. Kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang sangat melimpah, ya, mutawafirah, berlimpah-limpah, sangat banyak. Wa afrahun mutawatirah, dan kebahagiaan, kesenangan yang terus-menerus berdatangan. Jadi afrah, rasa senang, bahagia di dalam hati itu mutawatirah, ya, terus berdatangan, terus-menerus ada di dalam hati kita rasa bahagia. Dan konsep bahagia itu juga kemarin alhamdulillah kita dapat faedah dari para masyayikh. Ya, jadi kebahagiaan itu tidak sebagaimana yang disangka-sangka sebagian manusia. Kalau orang bahagia itu dikiranya tidak pernah mendapatkan musibah. Dikiranya kalau orang bahagia itu hidupnya mulus terus tanpa mendapatkan ujian. Ya, padahal tentunya kita tahu orang yang paling bahagia di dunia ini tentunya siapa? Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad SAW. Tapi apakah hidupnya itu terus-menerus mulus, tidak mendapatkan ujian? Nah, tidak, tetap mendapatkan ujian. Ya, baik dari orang-orang kafir, dari orang musyrikin, orang-orang munafik. Tapi bagaimana bahagianya? Bahagianya adalah di dalam hati. Ketika mendapatkan musibah itu hatinya tetap tenang. Hatinya tetap tenang. Jadi kita bisa rasakanlah pada diri kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan masalah, hati kita itu kemerungsung atau tidak, Pak? Nah, kalau hati kita kemerungsung itu belum bahagia itu. Tapi kalau ketika kita mendapatkan musibah, kok hati kita bisa tenang, kalem, sabar, itulah kebahagiaan. Itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang bahagia itu belum tentu hidupnya itu mulus terus, enggak. Tapi pasti akan pernah mendapatkan musibah, dan itu adalah ujian keimanan dia. Nah, orang yang berbahagia itu hatinya tetap tenang, ya, tetap sabar di dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Kemudian balasan yang tidak terputus bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh berikutnya adalah wa ni'amun mutakatsiratun, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, ya, fi abadin, selama-lamanya, di dalam keabadian. Abadin ini keabadian di surga yang kekal abadi, la yazulu, tidak akan sirna, tidak akan hilang. Wa na'imun la yahulu, dan berupa kenikmatan yang seseorang itu tidak mau pindah dari kenikmatan tersebut saking enaknya. Nah, orang kalau sudah enak itu nggak mau pindah. Nah, istilahnya apa? PW, posisi enak itu. Nah, wis kadung enak nggak mau pindah itu. Nah, itu na'imun la yahulu. Ukuluha daimun wa dhilluha, makanannya di dalam surga, tentunya ini menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi, berarti di surga makanannya itu daimun, terus-menerus ada. Wa dhilluha, dan demikian pula naunannya, ada makanan dan nauman. Nah, kita bayangkan kalau kita di siang hari cuaca yang sangat panas, kita pengennya makan di tempat yang sejuk. Nah, kita pengennya bernaung, berteduh di tempat yang sejuk. Kalau sekarang ya mungkin cari rumah makan yang ada AC-nya, begini gitu. Kalau rumah makan yang panas, sumpek-sumpekan, ya, makan sih kenyang, tapi panas, gembrobis ya. Pengennya kan cari yang nyaman. Dan nanti di surga itu semuanya nyaman. Makanannya ada terus-menerus, apa yang kita minta pasti ada. Demikian pula suasananya itu sejuk, nyaman, ada naungan di dalamnya. Nah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala
Di dalam firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, yang juga penafsiran dari ayat ini didukung para ulama yang lainnya, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Namun jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada di dalam tafsir-tafsir yang lain yang juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir lain tentang firman Ta'ala mulai dari ayat yang keempat, 5 dan 6 barusan. Itu maknanya ketika Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling bagus. Itu maknanya adalah di masa muda. Di masa muda. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan prosesnya yang sudah kita bahas di surah Al-Alaq. Kemudian dari bayi, anak kecil kan masih lemah. Kemudian dia menjadi orang yang di usia muda, menjadi remaja, pemuda yang kuat, gagah. Maka itulah posisi penciptaan manusia yang paling sempurna. Allah menciptakan keadaan manusia paling sempurna itu di masa mudanya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah, maknanya adalah masa tua. Di masa tua. Sehingga di masa tua itu banyak sekali kekurangan yang dimiliki oleh manusia. Yang dulunya di masa muda ya, bisa beraktivitas normal, bisa bergerak cepat, lincah dan macam-macam ya, karena tubuhnya yang masih tegap. Maka di masa tua dia sudah semakin melemah keadaannya. Tidak bisa selincah ketika di masa muda. Lalu kaitan dengan ayat yang berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, itu adalah beriman dan beramal soleh di masa mudanya. Dia senantiasa memperbanyak amal soleh di masa muda, maka ketika di masa tua, lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi dia pahala yang tidak terputus, akan terus mengalir itu. Jadi hal ini sebagaimana disebutkan para ulama yang menafsirkan dengan demikian, membawakan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu aw safar." Apabila seorang hamba itu sakit, aw safar atau sedang safar, bepergian. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka ditetapkan bagi dia, akan ditulis bagi dia pahala dia sebagaimana keberadaan dia itu dulunya senantiasa beramal soleh. Ketika apa? Muqiman sahihan, ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Artinya jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang hamba Allah itu terbiasa di waktu sehatnya banyak beramal, terlebih lagi amal-amal sunnah, amal-amal tatawwu tambahan, maka ketika dia sehat, ketika dia mukim di tempat tinggalnya, dia bisa leluasa untuk beramal soleh, amal-amal sunnah, amal-amal tambahan. Maka ketika dia sakit, yang mana orang sakit itu kan punya udzur lah istilahnya. Ya. Misalkan orang yang waktu sehat bisa sholat dengan berdiri, kemudian ketika sakit sholat dengan duduk atau berbaring. Demikian pula dengan orang yang safar, yang biasanya dia sholat misalkan yang 4 rakaat, ya full dia bisa 4 rakaat, tapi ketika safar ada keringanan, dia sholat dengan cara qashar 2 rakaat. Tentunya pahalanya kan berbeda antara 4 dengan 2, karena 4 itu lebih banyak zikirnya kan itu. Lebih banyak bacaan-bacaannya. Namun ketika orang yang sudah terbiasa, ketika dia sehat dan ketika dia mukim di tempat tinggalnya dengan amal soleh, maka ketika dia sakit, pahalanya itu akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pahala. Jadi kalau misalkan kita sudah terbiasa di waktu lapang ya, kita terbiasa sedekah, kemudian ke suatu saat Allah takdirkan kita
berkecukupan, artinya mepet, mungkin hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, maka Allah akan tetap memberikan pahala sedekah kita yang biasanya kita sedekahkan. Demikian pula dengan amal-amal soleh yang kita biasa sholat sunnah, rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, ketika mukim, ketika tinggal di tempat tinggal kita. Namun ketika safar kan ada keringanan, kita dibolehkan untuk tidak menjalankan sholat sunnah, rawatib, tapi pahalanya tetap dicatat, pahalanya tetap mengalir. Nah, itulah keutamaan istiqomah untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penafsiran yang lainnya dari ulama di tafsir yang lainnya. Wallahu taala alim bissawab. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ayat ini kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia secara letterlek, itu artinya ini. Fama, maka apa yang yukadzibuka menjadikanmu itu mendustakan ba'du setelah bidin dengan hari pembalasan. Setelah dengan hari pembalasan. Nah, ini kadang kita akan bingung. Kita akan bingung memahami. Karena ini adalah susunan bahasa Arab yang di dalam bahasa Arab itu boleh ya, memindahkan susunan kata dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya keterangan itu kan di akhir. Nah, sehingga kalau kita menerjemahkan sesuai kaidah bahasa Indonesia agar mudah dipahami, itu makna ba'du, kata ba'du itu artinya kan setelah, itu diakhirkan. Sehingga terjemahannya, maka apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan setelahnya? Makanya setelah apa? Setelah disebutkan tanda-tanda kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Jadi apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Setelah jelas bagimu betapa banyak ayat-ayat Allah yang telah Allah sampaikan. Nah, itu maksud daripada kalimat ini. Kemudian di antara hikmah perpindahan seperti ini menunjukkan apa? Indahnya bahasa Arab. Keindahan bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat surah At-Tin ini, yaitu di akhir-akhir ayat atau dari awal itu, belakangnya apa? Seolah-olah berbunyi huruf nun semua. Watini wa zaitun, kan an, wa turi sinin, an, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu ada tanwinnya, taqwimin gitu. Cuman diwaqaf. Kemudian tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, nun semua. Nah, itu harusnya urutannya itu ba'dunya dibelakangkan tapi diawalkan. Boleh ditengahkan, boleh diawalkan. Nah, tentunya semua itu ada hikmahnya dan itu merupakan keindahan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Maksudnya adalah ayyu syai'in, apa, sesuatu apa, perkara apa yang yukadzibuka membuatmu itu mendustakan, ayyuhal insan, wahai manusia, bi yaumil jazai, dengan hari pembalasan. Jadi apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan? Jadi kata adin sudah sering berlalu ya, kita jelaskan mana adin adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Alal a'mali, atas amalan. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang ingkar, durhaka, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tanyai mereka dengan pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Nah, ini dalam rangka apa? Pengingkaran, namanya istifham ingkar. Apa yang membuatmu mendustakan hari pembalasan terhadap amalan? Padahal ya, waqad ra'aita, sungguh engkau telah melihat min ayatillahil katsira, dari ayat-ayat Allah yang sangat banyak, ma bihi yahsulu lakal yaqinu, yang membuatmu itu yakin. Kamu bisa yakin dengan melihat ayat-ayat Allah yang telah disampaikan, menjadikanmu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikanmu yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan balasan atas setiap amalan kita. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa min ni'amihi ma yujibu 'alaika alla takfura bi syai'in
mimma akhbaraka bihi. Wa min ni'ami, dan engkau telah melihat min ni'ami dari kenikmatan-kenikmatan dari Allah, mayujibu alaika, apa yang mewajibkanmu untuk tidak kufur, ala takfur, untuk tidak kufur, bisyai'in mimma akhbaraka bihi, dengan sesuatu pun dari apa yang Allah telah mengabarkan dengannya. Di antaranya apa? Hari pembalasan. Sudah kita baca mulai dari surah Al-Fatihah. Allah Ta'ala menyebutkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Bagaimana bisa kita kufur, ingkar, mendustakan terhadap hari pembalasan, padahal Allah pasti akan memberikan balasan. Jangankan di akhirat, di dunia itu kita bisa melihat banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Fir'aun, Harun, Qarun, Haman, dan lain-lain dari orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan balasan setimpal langsung di dunia, apalagi di akhirat kelak. Maka apa yang membuat mendustakan terhadap hari pembalasan? Kemudian di akhir ayat atau di akhir dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah itu adalah zat yang maha hakim dari para hakim? Bi ahkamil hakimin, maksudnya adalah hakimnya para hakim. Hakim itu maknanya adalah orang yang adil, sesuatu yang adil. Itu kalau dari kalangan manusia, itu adalah orang yang berusaha adil. Tapi tentunya namanya manusia itu nggak ada yang bisa adil 100%. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, zat yang maha hakim. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Kemudian kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau membawakan riwayat hadis yang marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fa idza qara'a ahadukum," apabila salah seorang kalian membaca dari surah At-Tin ini kemudian sampai di akhir surat, yaitu ketika membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, falyaqul, hendaknya dia menjawab dengan mengatakan apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau ketika kita mendengar firman Ta'ala alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita menjawab bala, benar. Ini itu. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya atas hal itu adalah termasuk orang yang mempersaksikannya. Artinya apa? Kita benarkan. Ketika Allah Ta'ala menggunakan kalimat tanya, tapi pertanyaan ini nggak butuh jawaban, tapi butuh apa? Butuh pembenaran dari kita. Bukankah Allah adalah zat yang maha adil? Maka kita katakan benar. Nah, maka kata Syekh rahimahullah taala dalam tafsirnya di sini, fahal taqtadi hikmatuhu an yatruka al-khalqa sudan. Maka apakah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di antara hukum atau kebijaksanaan atau kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi mana hukum, hikmah itu adalah hukum, ketetapan, aturan yang ada kebijakan dan kebijaksanaan di dalamnya. Apakah hukumnya Allah itu menuntut untuk meninggalkan makhluknya begitu saja? Maka tentunya tidak. Tentunya tidak demikian. Allah biarkan makhluknya, udah biar begitu saja. La yu'maruna wa la yunhaun. Makhluknya tidak diperintah dan tidak dilarang. Kan tidak demikian. Wa la yusabuna wa la yu'aqabun, tidak diberi pahala dan tidak pula dihukum. Tidak demikian. Jadi sebagaimana kita ketahui namanya hukum, itu kan aturan. Nah, hukum itu berpusar pada dua perkara, yaitu apa? Al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Sehingga kalau kita memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada yang sifatnya perintah, maka kewajiban kita apa? Melaksanakan. Dan ada hukum-hukum Allah yang sifat apa? Larangan. Maka sikap kita bagaimana? Meninggalkannya. Jangan sebaliknya.
Ketika Allah memerintahkan kita, contohnya misalkan memerintahkan sholat, malah nggak sholat, itu namanya durhaka. Namanya taat itu apa? Ya mentaati aturan Allah. Allah perintahkan sholat ya kita sholat. Kemudian Allah larang untuk apa? Homer, judi, ya sudah kita tinggalkan. Jangan malah kita langgar. Allah melarang malah kita melakukannya. Itu namanya kurang ajar, namanya durhaka. Demikian pula ketika kita sudah menjalankan ketaatan kepada Allah, tentunya Allah akan memberikan pahala. Allah memberikan pahala sebagai bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila kita durhaka, waliyadzubillah, apabila seorang itu kurang ajar, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan iqab, mendapatkan hukuman yang setimpal, dan itu merupakan bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata Syekh, amilladzi khalaqal insana atwaran ba'da atwarin. Atau apakah zat gitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia itu atwaran ba'da atwarin, artinya tahapan demi tahapan, wa awsala ilaihim minan ni'ami wal khairi wal bir, dan Allah telah menyampaikan kepada manusia itu dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, kebaikan dan kebajikan, ma la yuhsunahu, yang manusia itu tidak mampu untuk menghitungnya. Karena kenikmatan Allah sangat banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. La yuhsunahu, tidak mampu untuk menghitungnya. Wa rabbahum bi tarbiyatal hasanah, dan Allah telah mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang baik. Rabb, mana Rabb itu adalah sesuatu yang mentarbiyah. Tarbiyah itu apa? Menciptakan, menguasai, mengatur, memelihara, mengasuh, mendidik. Itu namanya mentarbiyah. Dengan tarbiyah yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala, la budda ayyu'idahum ila darin. Maka harus untuk dia Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia itu ke negeri, ke suatu tempat dia mustaqirruhum wa qayatuhum, yang itu adalah tempat tinggal dia dan tujuan dia itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Itu merupakan tujuan kita. Alati ilaiha, yang menuju kepadanya ialah itu yaqsuduna, mereka manusia, ya kita hamba-hamba yang beriman itu menuju kepadanya, wa nahwa, dan ke arahnya itu ya umun, sama artinya menuju kepada kenikmatan yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tamat walillahil hamdu. Selesai dan hanya milik Allah segala pujian. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca di kesempatan kali ini bisa semakin meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus bersemangat untuk beramal soleh, hingga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh itu amalan yang pahalanya terus mengalir, meskipun kita nanti sedang sakit, sedang safar, di masa tua, atau hingga kita meninggalkan dunia ini, kita tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.